Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur. Saat ini saya mengajar di TK Negeri Pembina Penajam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang akan membawa kita kepada sebuah peradaban manusia yang tentunya akan membawa perubahan yang baik dengan tidak menyampingkan nilai-nilai luhur kemanusiaan tersebut. Untuk mencapai sebuah peradaban, maka kita harus melalui sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran yang baik tentunya, pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menganalogikan antara guru dan murid seperti tukang kebun dan bibit. Bibit apa yang akan tumbuh, itu tergantung kepada seorang tukang kebun. Jika ingin bibitnya tumbuh subur, jika ingin bibit itu menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang banyak, yang bermanfaat buat orang lain dan masyarakat sekitar, maka seorang petani harus rajin menyiram, memberi pupuk, membuang rumput-rumput yang ada di sekitarnya, serta memperlakukan tanaman tersebut dengan kasih sayang. Begitu juga dengan anak didik, bimbing dengan baik, ajar dengan baik, dan jadilah tauladan untuk berperilaku yang baik juga. Apakah saya sudah melakukan hal tersebut di tempat saya mengajar? Insya Allah sebagian sudah. Sebagai contoh, saya sudah ketika kebetulan saya mengajar di TK, jadi saya ketika melakukan pembelajaran akan memberikan beberapa ragam main, 4-6 ragam main yang ada di kelas saya. Dari 4-6 ragam main tersebut, saya memberikan kebebasan anak-anak saya untuk memilih apa yang mereka mainkan. Atau ketika melakukan kerja kelompok, saya mengajak anak untuk membuat kegiatan atau membuat sebuah mainan tapi sesuai dengan ide mereka. Mereka akan berdiskusi apa yang akan mereka mainkan. Di situ saya memberikan mereka kebebasan untuk belajar, memberikan mereka untuk menjadi kreatif tanpa saya contohkan. Silahkan untuk mereka membuat sendiri. Kemudian saya juga mengajarkan tentang budi pekerti, bagaimana cara antri yang baik, bagaimana cara berbicara bergantian, bagaimana cara berbicara dengan orang tua dan teman, bagaimana cara makan dengan tangan kanan, bagaimana makan bagaimana makan dengan sikap duduk, bagaimana berterima kasih, bagaimana cara meminta maaf yang baik, dan itu saya lakukan di kelas saya. Kemudian satu hal lagi, saya memberikan rasa aman kepada anak saya. Sebelum COVID ini melanda, di awal tahun ajaran baru pasti ada saja anak yang harus mengamuk datang ke sekolah. Ketika mereka mengamuk di kelas, saya tidak akan pernah melawannya. Saya tidak akan pernah membujuknya. Saya akan memberikan dia menghambur semua mainan sampai dia selesai mengamuk. Kemudian sesudah itu, ketika sudah diam, saya akan mendatangi dia. Kemudian saya mengatakan, apakah Ananda siap untuk bergabung dengan temannya? Ketika dia mengatakan siap, saya akan mengajak dia untuk bermain dengan temannya. Saya tidak akan pernah bertanya apa yang dia lakukan, tidak akan pernah membahas kenapa dia mengamuk. Karena ketika anak mengamuk, ketika anak menangis, dia merasa orang baru, lingkungan baru itu tidak aman buat dia. Kalau kita melawan dengan kata-kata, walaupun hanya dengan sebuah bujukan, dia akan berpikir bahwa tempat yang dia datangi itu tidak aman. Tapi ketika kita membiarkan saja, dia akan berpikir bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu salah, bahwa tempat yang baru itu aman, guru baru itu juga aman, seperti itu. Itulah yang sudah saya lakukan. Saya memberikan rasa aman, saya memerdekakan mereka untuk belajar, dan saya mulai dengan memberikan tauladan untuk berbudi pekerti yang baik, walau hanya dalam contoh kecil saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.